Halo, selamat pagi teman-teman yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita yang kedua. Nah, teman-teman yang terkasih, untuk pembelajaran kita yang kedua ini kita masih belajar dari bab yang sama, dari arti dan makna gereja, tetapi sub materi yang kita akan bahas bersama-sama hari ini adalah gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, teman-teman yang terkasih, sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja pernah menutup diri dengan keyakinan bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan atau extra ecclesiam nulla salus. Nah, ajaran ini membuat gereja Katolik menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain pada umumnya. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua, yaitu tahun 1962 sampai dengan 1965, Gereja Katolik dengan berbagai agama atau kepercayaannya membuka dialog serta memperbarui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang agama dan budaya, serta pintu dialog itu dibuka selebar-lebarnya oleh para bapak gereja kita. Di tengah masyarakat kita masih menjumpai banyak sekali umat Katolik yang hidup secara eksklusif ataupun tertutup ya. Kemudian gereja membuka dialog itu dengan berbagai agama, suku, dan budaya sehingga terciptalah sebuah keselamatan, teman-teman. Nah, gereja sebagai persekutuan yang terbuka itu apa sih artinya? Artinya adalah gereja hadir di dunia dengan persekutuan yang terbuka, di mana gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan gereja hadir untuk dunia, kegembiraan dan harapan, serta kabar sukacita, sehingga menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Kemudian, gereja sebagai persekutuan terbuka juga memperlihatkan kesiapan gereja sendiri untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun dan memiliki partisipasi aktif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Nah, kemudian melalui pelajaran ini kita juga diajak untuk memahami dan menghayati diri kita sebagai anggota gereja yang hidup dalam persekutuan yang terbuka di tengah masyarakat. Jadi teman-teman yang terkasih, kita sebagai gereja membuka diri terhadap sesama dengan berbagai dialog dan pelayanan-pelayanan serta saling membantu untuk kehidupan kita bersama ya. Nah, teman-teman yang terkasih, marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar susunan hierarki gereja, di mana paus sebagai pimpinan tertinggi, di bawahnya ada uskup, imam, biarawan, biarawati, umat dan umat Allah. Nah, ini adalah susunan gereja dalam bentuk piramida. Kemudian gambar kedua jelas berbeda ya. Kalau gambar pertama itu gambar piramid, yang kedua ini gambar lingkaran ya. Gambar lingkaran ini mau mengatakan apa sih ya sebenarnya? Marilah kita sama-sama menyimak ya teman-teman. Nah, untuk gambar piramid, untuk gambar yang piramid ini adalah model gereja institusional hierarkis piramidal. Sedangkan gambar yang berbentuk lingkaran ini disebut sebagai gereja persekutuan umat ya. Jadi jelas sekali perbedaannya ya teman-teman. Marilah kita sama-sama menyimak bersama perbedaan yang ada. Nah, sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja mempunyai model atau bentuk institusional hierarkis piramidal. Ini seperti gambar yang ini ya. Nah, kita saksikan para hierarkis
yaitu paus, uskup, dan para tahbisan menguasai umat. Jadi mereka yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, menguasai umat yang ada di bawahnya. Kemudian organisasi yang berstruktur piramidal tertata rapi. Mereka memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja, sedangkan umat hanya mengikuti saja apa saja hasil keputusan yang sudah diputuskan oleh hierarki. Kemudian, model ini lebih cenderung imam sentris atau hierarki sentris. Artinya, hierarki adalah pusat gerak gereja. Jadi yang menggerakkan gereja itu adalah kaum-kaum tertahbis saja, sedangkan umat tidak memiliki peranan. Nah, gereja model piramidal ini lebih cenderung mementingkan aturan, lebih statis dan syarat dengan aturan. Kemudian, gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersikap triumfalistik, yaitu sifat yang lebih memegahkan diri. Sedangkan setelah Konsili Vatikan II, ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang pada gereja sebagai persekutuan umat. Ini adalah gambar gereja umat Allah sebagai persekutuan. Nah, gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris. Artinya apa, teman-teman? Nah, di sini Kristuslah yang menjadi pusat hidup gereja, sedangkan kaum hierarki, awam, dan biarawan-biarawati sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Gereja lebih bersikap terbuka dan rela berdialog untuk semua orang. Di sini juga gereja meyakini bahwa di luar gereja pun tetap terdapat keselamatan. Kemudian adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal atau keputusan dalam kebersamaan. Jadi, dalam hal ini gereja lebih mementingkan musyawarah bersama, begitu ya. Kemudian adanya pembaharuan atau aggiornamento, di mana yang mendorong umat untuk terlibat dan berpartisipasi serta bekerja sama dengan para klerus. Selanjutnya, kepemimpinan gereja. Nah, ini didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani para muridnya, maka konsekuensi yang dihadapi oleh gereja sebagai umat Allah adalah hierarki yang ada dalam gereja bertindak sebagai pelayan bagi umat dengan cara mau memperhatikan dan mendengarkan umat. Selain itu, keterlibatan umat untuk mau aktif dan bertanggung jawab atas perkembangan gereja juga menjadi hal yang sangat penting. Maka, hierarki dan umat atau awam ini diharapkan dapat menjalin kerjasama sebagai partner kerja dalam karya penyelamatan Allah di dunia. Jadi jelas ya teman-teman, bahwa keselamatan itu ada karena kerjasama antara kita semua. Kemudian gerakan pembaruan yang terjadi dalam gereja itu nampak dalam umat yang punya hak dan wewenang yang sama. Tetapi tetap ya ada batasnya. Tidak semuanya wewenang kita dapat memutuskan semuanya sewenang-wenang. Nah, khususnya kita juga ikut menentukan gerak kegiatan liturgi di paroki melalui wadah dewan paroki. Kemudian, gerakan pembaharuan ini tidak hanya menyangkut kepemimpinan gereja saja, melainkan lebih dari itu,
menjangkau masalah-masalah dunia, misalnya kemiskinan. Gereja juga ikut terlibat dalam peristiwa-peristiwa ini, ya, di mana gereja ikut membantu sesama yang menderita, miskin, menderita, ya. Kemudian susunan kepengurusan dewan paroki bukan lagi piramidal, melainkan lebih merupakan kaitan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi. Jadi intinya teman-teman, gereja mengundang orang beriman untuk berkomunikasi, terlibat, dan diubah. Kemudian makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja dan ajaran kitab suci. Nah, di sini gereja diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Sama seperti Yesus sendiri, gereja harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosialnya, budaya untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Dalam kitab suci memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas atau persekutuan umat perdana, yaitu cara hidup umat perdana tersebut tetap relevan bagi kita hingga sekarang, di mana cara hidup umat perdana itu saling berbagi. Tidak ada yang milikku sendiri, tetapi milikku juga menjadi milik kepunyaanmu. Itulah kebersamaan. Nah, kebersamaan dan menganggap semua adalah milik bersama ini mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu. Yang pokoknya ialah bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri, sementara yang lain berkekurangan. Mungkin saja kita tidak dapat menirunya secara harfiah, sebab situasi sosial ekonomi kita juga sudah sangat berbeda. Namun, semangat dasarnya tetap dapat kita tiru, tetap dapat kita teladani, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja itu tidak boleh terbatas pada hal-hal yang rohani saja, seperti doa, perayaan ibadah, kegiatan-kegiatan pembinaan, iman, tetapi harus juga menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti yang sekarang digalakkan dalam komunitas basis gereja. Nah, teman-teman yang terkasih, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Yesus sendiri adalah pusat gereja. Nah, tanpa Yesus, kita tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Gereja itu harus berani keluar dari dirinya sendiri menuju keberadaannya. Memang jika keluar ada berbagai masalah, namun menjadi lebih baik daripada gereja menutup diri seperti gereja yang sakit. Nah, teman-teman yang terkasih, untuk tugas dari pembelajaran kita hari ini adalah yaitu kalian mencari beberapa berita dari media cetak tentang keterlibatan Gereja Katolik dalam kegiatan kemasyarakatan bersama umat dari agama dan kepercayaan lain dan memberikan tanggapan atau analisa secara tertulis pada bagian tersebut. Jadi, tugasnya adalah kalian mencari beberapa dari media cetak tentang keterlibatan Gereja Katolik dalam kegiatan kemasyarakatan bersama umat dari agama dan kepercayaan lain. Ini kegiatannya atau kegiatan kemasyarakatannya itu bebas ya, asalkan ada keberagamannya dari Gereja Katolik dan umat yang beragama lain. Satu saja kalian ambil contoh dari media cetak, kemudian kalian tulis tanggapan dari media tersebut,
dan kalian kumpulkan ke dalam Google Classroom masing-masing. Jelas ya teman-teman untuk tugasnya. Nah, sekian pembelajaran untuk pendidikan agama kita pada hari ini. Semoga kita tetap semangat di tengah pandemi yang semakin mengkhawatirkan ini. Semoga kita selalu dilimpahi berkat, rahmat, dan kita selalu diberikan kesehatan. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.